Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube aku, Deli Lestari. Alhamdulillahirobbil alamin, bisa share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Di sini aku mau share tentang kegiatan evaluasi budgeting di bulan November aku ya. Karena di sini tuh udah akhir bulan November aja, nggak berasa banget ya. Sebentar lagi memasuki bulan Desember ya teman-teman. Jadi ini tuh udah waktunya aku buat evaluasi budgeting bulan November. Gimana nih teman-teman, kalian udah pada evaluasi budgeting atau belum? Kalau belum, yuk sama-sama kita mulai evaluasi budgeting ya. Nah itu dia ya teman-teman, untuk budgeting mingguan aku di bulan kemarin, di bulan November tuh. Dan ini tuh untuk budgeting planner bulan November, ini aku tuh lupa ya nggak kasih kolom untuk kolom sisa teman-teman. Jadi di sini tuh mau nggak mau aku harus tulis ulang ya teman-teman, untuk evaluasi budgeting bulan Novembernya. Nggak apa-apa ya, di sini tuh aku sekalian olahraga catat mencatat gitu teman-teman. Harusnya kemarin aku tuh kasih kolom untuk di budget sisa gitu ya teman-teman, di budgeting planner bulan November itu. Cuman kemarin aku tuh kelupaan, jadi aku tuh nggak buatkan untuk kolom sisanya. Jadi ya udah, ini nggak apa-apa, aku mau tulis ulang aja untuk evaluasi budgetingnya. Nah sambil nontonin aku untuk tulis ulang untuk evaluasi budgeting bulan Novembernya, di sini aku tuh mau sapa-sapa dulu ya untuk teman-teman. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan segala aktivitasnya. Dan yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang udah mau klik video aku ini. Semoga video aku ini tuh bisa memberikan manfaat dan memberikan motivasi buat kalian ya teman-teman. Motivasinya yaitu supaya kalian tuh lebih semangat untuk melakukan budgeting dan evaluasi budgetingnya seperti aku. Nah di sini tuh aku tuh emang sama-sama belajar sih ya teman-teman. Di sini aku tuh nggak ada bermaksud untuk menggurui atau pamer sombong gitu aku melakukan budgeting tuh. Di sini tuh aku murni ya teman-teman, hanya ingin belajar. Karena di sini tuh aku juga bukan ahli keuangan ya teman-teman. Aku tuh jadi cuman manusia biasa gitu yang ingin memperbaiki keuangan di rumah tangga aku. Nah jadi buat kalian yang mau belajar sama-sama seperti aku dan bareng aku, yuk bareng-bareng kita belajar ya teman-teman. Belajar budgeting dan belajar evaluasi. Karena menurut aku ya, untuk budgeting bulanan ini tuh benar-benar bermanfaat banget teman-teman. Dengan mengadakan budgeting dan evaluasinya, jadi di sini tuh kita bisa mengetahui ya teman-teman, berapa anggaran yang biasanya kita keluarkan di setiap bulannya dan berapa anggaran yang tersisa di setiap bulannya gitu. Dan menurut aku melakukan evaluasi budgeting ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kita tuh bisa tahu apa aja ya teman-teman untuk kategori yang boncos atau minus, serta apa aja di kategori yang masih ada sisa gitu. Nah kalau di aku sendiri pribadi, biasanya yang untuk kategori boncos atau minus itu tuh di pos jajan ya teman-teman. Bener sih menurut aku, di setiap bulan-bulan kemarin untuk pos jajan ini tuh aku selalu minus ya teman-teman, atau selalu kurang pokoknya. Nggak tahu sih aku tuh, padahal kalau jajan sebenarnya nggak terlalu sering jajan banget gitu ya teman-teman. Tapi ya itu, aku setiap harinya dan suami aku tuh pasti ada aja jajan atau nyemil-nyemil gitu teman-teman. Makanya jadi di pos jajan itu tuh aku tuh sering banget minus. Tapi alhamdulillahnya itu selalu tercover ya teman-teman oleh sisa dari pos yang lain gitu. Karena alhamdulillah untuk di pos yang lain itu tuh aku masih bisa memanage ya, atau meminimalisir untuk pengeluarannya gitu teman-teman. Jadi untuk di pos yang lain alhamdulillah itu tuh ada beberapa yang masih sisa. Jadi untuk di pos jajan itu tuh aku tercover oleh dari sisa anggaran di pos yang lain gitu teman-teman. Nah ini dia ya untuk di dompet mingguan aku. Di sini tuh aku udah kosongin dompet mingguan aku. Kemarin aku tuh udah masukkan
ya sisa untuk di minggu keempat itu tuh ke dompet utama aku. Dan untuk memasukkan sisa uang di minggu keempat aku tuh nggak record ya teman-teman, aku kelupaan, jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting uangnya ini udah aku masukkan ke dompet utama aku atau di dompet budgeting bulanan aku. Nah ini dia ya teman-teman untuk sisa-sisa di anggaran pos pengeluaran kategori aku. Dan di sini untuk belanja bulanan di sini tuh ada sisa sebesar Rp2.000 ya teman-teman. Alhamdulillah di belanja bulanan aku di bulan kemarin itu tuh enggak over budget ya, masih ada sisa 2.000. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah banget. Dan untuk di belanja mingguan, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga itu tuh habis ya teman-teman. Dan ini untuk di minggu keempat aku tuh Alhamdulillah masih ada sisa sebesar 10.000 ya teman-teman untuk belanja mingguan di minggu keempat. Dan untuk kebutuhan anak di sini aku juga masih ada sisa ya teman-teman, Rp4.000. Lumayan ini tuh, biasanya untuk kebutuhan anak aku tuh selalu habis, tapi ini Alhamdulillah masih ada sisa sebesar 4.000. Dan ini untuk pos jajan ya teman-teman, ini tuh kalian bisa lihat sendiri habis. Uang saku suami juga habis, uang saku istri atau keperluan istri itu habis. Dan untuk di pos bensin di sini tuh masih ada sisa sebesar Rp5.000. Alhamdulillah ya teman-teman, masih ada sisa. Dan lanjut di sini tuh untuk di gas masih ada sisa 2.000 ya teman-teman, karena sebenarnya kemarin tuh untuk di gas aku tuh masih ada sisa banyak, tapi kemarin gas aku tuh kayaknya sedikit bocor dan terus jadinya aku beli gas di bulan kemarin tuh 2-3 kali teman-teman. Dan ini di pos galon ini aku juga ada sisa 20.000 ya, dan itu tuh aku tulisnya gas dan galon, jadi ya udah totalin aja, jadi totalnya 22.000. Dan lanjut ini untuk di pos air itu tuh habis ya teman-teman, untuk dana sosial habis, untuk dana hiburan atau jalan-jalan juga habis, dan untuk biaya tater juga itu tuh sama, sudah habis, tak tersisa. Nah jadi untuk biaya tater juga, jalan-jalan, hiburan itu tuh aku biasanya itu tuh dipakai buat nombok ke jajan ya teman-teman kalau hiburan. Kalau biaya tak terduga itu tuh aku biasanya pakai untuk keperluan dana-dana tak terduga, kayak misalnya kondangan, beli peralatan rumah yang rusak kayak paku atau apa gitu teman-teman. Nah jadi total untuk sisa budgeting bulan November aku ini tuh ada sebesar 43.000 ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, ini tuh sisanya ada lumayan banyak ya. Alhamdulillah masih ada sisa. Nah di sini aku mau hitung juga ya untuk fisik uangnya itu tuh sama enggak, totalnya ada 43.000. Dan setelah aku hitung ini tuh jumlahnya sama ya teman-teman, 43.000. Alhamdulillah di bulan ini aku tuh masih ada sisa 43.000 dan bakalan aku masukin ke saving challenge sisa budgeting ya. Dan sebelum aku masukin untuk sisa budgetingnya di sini aku tuh mau masukkan uang koin ya. Di situ ada sisa dari sisa belanjaan atau dari sisa kembalian dari warung gitu loh teman-teman. Nah di sini untuk koin 1000-an aku masukkan ke toples khusus 1000, dan di sini untuk koin yang nominal Rp500 aku juga bakalan masukin ke toples khusus Rp500. Nah ini tuh untuk yang 1000 masih sedikit ya teman-teman yang logam itu, dan untuk yang koin Rp500 ini tuh lumayan udah banyak dan hampir penuh. Masya Allah, tabarakallah, untuk uang koin aku ini tuh udah mau hampir penuh yang Rp500-nya. Karena yang Rp500 itu tuh lebih sering kembaliannya ya teman-teman dibanding untuk yang 1000 logam itu. Dan lanjut aja di sini aku mau masukkan dana sisa budgetingnya itu tuh ke challenge sisa budgetingnya. Dan teman-teman, lanjut kalau ini itu tuh untuk dana sinking fund ya teman-teman. Dan di sini tuh aku punya sinking fund 3 ya. Tapi untuk yang sinking fund ini aku isi di setiap bulan ya teman-teman, di awal bulan setiap aku melakukan budgeting planner. Nah lanjut aja di sini untuk di challenge sisa budgeting ini bakal aku masukkan selain nominal 20.000 ya. Jadi ini aku masukkan totalnya yaitu ada sebesar 23.000. Nah untuk yang nominal 20.000 itu tuh bakalan aku masukkan ke challenge 20.000 ya teman-teman. Jadi ada khusus untuk yang 20.000. Dan lanjut untuk
challenge sisa budgeting ini bakalan aku warnain kolomnya sesuai jumlah uang yang aku masukin ya teman-teman, yaitu ada sebesar 23.000. Nah, setelah aku warnain, jadi di sini aku mau masukkan aja langsung uangnya. Dan langsung aja ini aku bakalan hitung ya untuk di challenge sisa budgeting aku ini tuh semuanya totalnya ada berapa. Dan setelah aku hitung-hitung di sini tuh totalnya ada sebanyak 367.000 ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, ini tuh emang udah bener-bener lumayan banget ya teman-teman. Ini aku tuh nggak berasa ngumpulin 1 tahun itu tuh dapetnya tuh 360 ribuan gini ya teman-teman. Nah, karena di sini aku tuh untuk challenge sisa budgeting ini tuh bener-bener murni dari sisa budgeting aku ya teman-teman, dari sisa belanjaan bulanan aku gitu, atau sisa dari pengeluaran bulanan aku gitu. Nggak banyak sih, tapi alhamdulillah ini tuh udah terkumpul segini, dan insya Allah bakalan aku pakai untuk makeover dapur aku ya. Dan lanjut di sini untuk challenge 20 ribuan ini ada 1 lembar ya, dan di sini aku bakal masukkan dan aku warnain kolomnya sebesar 1. Nah, jadi lanjut di sini aku mau hitung aja untuk yang 20.000 ini tuh totalnya ada berapa. Dan setelah aku hitung ini tuh totalnya ada 280.000. Masya Allah tabarakallah, ini tuh nggak banyak, tapi alhamdulillah ya teman-teman, aku tuh budgeting di setiap bulannya itu tuh nggak mengalami keboncosan. Nah, alhamdulillah ya untuk challenge sisa budgetingnya ini aku tuh udah masukkan ke posnya masing-masing atau ke challenge sisa budgetingnya masing-masing. Dan sekian dulu video dari aku. Terima kasih ya udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa terus dukung channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.